Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat Bu. Baik Bu. Baik, Alhamdulillah. Jadi, pada masa pandemi seperti sekarang, kita harus jaga imun ya, jaga kesehatan, jaga kondisi. Semoga kita terbebas dari virus yang sedang melanda, yaitu virus corona. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sekarang untuk ketua kelas, Dinda Pratama, silakan dipimpin doanya, Nak. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Dinda. Sekarang meja dan kursinya agak dirapikan ya, buku-buku yang berserakan di sekitarnya silakan dirapikan. Nah, untuk melihat persiapan kalian, selamat datang Ibu Isna, Pak Arif, Ibu Ani. Saya mulai duluan Bu ya, Pak. Ya Bu. Ya, langsung aja Bu. Iya, ini sudah mulai. Kasih Bu. Ya sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Yang Ibu panggil bilang hadir ya. Dinda Pratama. Hadir Bu. Ella Fitriani. Hadir Bu. Leski. Hadir Bu. Lespin Sapira. Hadir Bu. Meisela. Hadir Bu. Rindawati. Hadir Bu. Ya. Rindi. Hadir Bu. Sisi. Hadir Bu. Sri Hartati. Hadir Bu. Pari Puspita. Hadir Bu. Wulandari. Hadir Bu. Yeni. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ibu harapkan semangat semua. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pencatatan kartu utang. Sekarang Ibu share screen ya. Nah, di sini pencatatan, sebentar Nak. Ya, pencatatan kartu utang. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini, kompetensi dasar pengetahuan yaitu menganalisis kartu utang. Nah, yang keterampilan melakukan pencatatan kartu utang. Indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menganalisis kartu utang. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan prosedur pencatatan kartu utang. Yang ketiga, melakukan pencatatan kartu utang. Nah, adapun tujuan pembelajaran melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu yang pertama menganalisis kartu utang dengan tepat, menjelaskan pengertian dan prosedur pencatatan kartu utang dengan benar, melakukan pencatatan kartu utang dengan teliti. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pembelian, ya. Sekarang siapa yang masih ingat? Maaf, sebentar ya. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pembelian? Saya Bu. Siapa? Tari ya. Silakan Tari. Apa Tari?
Pembelian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Oke, masih ingat ya. Nah, pembelian adalah kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang. Nah, pembelian itu cara pembayaran dalam pembelian itu ada berapa? Dua ya. Ada pembelian secara tunai, ada pembelian secara kredit. kredit. Ya, bagus, masih ingat ya. Nah, sekarang Ibu tanya, pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit itu apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, pembelian apa? Rinda, silakan Rinda. Apa itu pembelian secara tunai dan apa juga pembelian secara kredit? Pembelian tunai adalah transaksi yang dilakukan dengan pembayaran langsung lunas tanpa cicilan. Sedangkan pembelian kredit adalah transaksi pembayaran yang dilakukan secara cicilan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ya, jadi pembelian secara tunai itu yang langsung dibayar, ya. Jadi penjual langsung menerima uang dari hasil jual beli tersebut atau pembeli itu langsung membayar sejumlah uang. Sedangkan yang kredit itu cicilan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, pengaruh yang ditimbulkan dari pembelian kredit itu menimbulkan apa? Saya, Bu. Ya, Rindi, menimbulkan apa, Rindi? Utang. Iya, menimbulkan utang. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pencatatan kartu utang tersebut, ya. Nah, untuk melihat pemahaman kalian atau sejauh mana pemahaman kalian tentang pencatatan kartu utang, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang link pretest akan Ibu kirim ke chat ya. Jadi kalian silakan kerjakan pretest terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Linknya akan Ibu kirim. Ya, sudah nampak? Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, ya silakan. Sekarang Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Silakan. Waktunya 1 menit lagi ya untuk pretest. Oke. Waktu pretestnya sudah habis.
Ya, dari hasil yang Ibu dapatkan di sini, halo, Halo Ibu. sudah selesai semua kan? Halo Bu. Sudah Ya. Bu. Sudah Bu. Oke. Dari hasil yang Ibu dapatkan di sini, kalian sudah memahami tentang pengertian utang, tetapi harus banyak belajar lagi tentang pencatatan dari kartu utang tersebut. Nah, hari ini yang akan kita pahami ya, akan kita pelajari bersama. Oke, untuk selanjutnya Ibu bagi kelompok terlebih dahulu ya. Perhatikan yang namanya Ibu panggil, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Tari Puspita, Sisi, Ella Fitriani, dan Sri Hartati. Kelompok 2, Lespin Sapira, Ulandari, Rindawati, Leski. Kelompok 3, Meisela Firdayanti, Rindi, Yeni, Dinda Pratama. Sudah dapat semua kelompoknya? Sudah Bu. Sudah. Alhamdulillah. Jadi silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Jadi nanti model pembelajaran kita hari ini adalah PBL. Jadi nanti kalian silakan berdiskusi, ada masalah yang akan Ibu sajikan, kalian silakan berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Sekarang perhatikan ya, Ibu akan share screen lagi tentang masalah apa yang akan kalian bahas di kelompok kalian. Perhatikan ya. Sudah muncul anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, bentar ya. Ini kelompok tadi ya, kelompok belajar. Nah, perhatikan permasalahan berikut ini ya. Pak Bambang adalah seorang pemilik perusahaan jamu instan. Pada bulan Juni 2020, perusahaan jamunya terancam bangkrut karena banyaknya utang yang belum dapat dibayar. Jumlah utang perusahaan jamu milik Pak Bambang sebesar 800 juta rupiah. Padahal akhir-akhir ini penerimaan dari hasil penjualan satu bulannya hanya sebesar 10 juta rupiah dan habis untuk menutup biaya produksi. Nah, dari permasalahan tersebut, diskusikanlah dengan teman satu kelompokmu bagaimana cara Pak Bambang mempertahankan perusahaan dan dapat membayar utang-utangnya. Bisa dipahami, Nak? Bisa Bu. Bisa. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya ini metodenya problem based learning ya. Yang pertama kalian identifikasi masalah, yang kedua carikan solusi untuk menghindari kebangkrutan pada perusahaan, yang ketiganya kesimpulan ya. Nah, ini materi ini atau bahan ini sudah Ibu bukan sudah ya, terdapat di LKPD yang mana sudah Ibu kirim linknya di kelompok atau di grup WA kalian. Jadi silakan kalian berdiskusi mulai dari sekarang. Silakan berdiskusi melalui grup WA kalian masing-masing. Tari, silakan diskusi di grup WA-nya Tari.
Oke, kelompok 1 mana ini kelompok 1? Siapa aja kelompok 1? Halo, kelompok 1 siapa aja? Halo, Bu. Halo, Bu. Ya. Sudah sampai mana kalian diskusinya untuk kelompok 1? Mengidentifikasi masalah, Bu. Oh, sudah sampai mengidentifikasi masalah. Apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Ya. Ya, tidak. Bagus, dilanjutkan ya. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 siapa saja kelompok 2? Saya, Bu. Oke, kelompok 2 sudah sampai mana kalian diskusinya kelompok 2? Solusi untuk menghindari kebangkrutan pada perusahaan, Bu. Oke, sudah sampai solusi. Apakah kalian mengalami kesulitan? Belum, Bu. Oke, lanjut. Kelompok 3? Saya, Bu. Iya, kelompok 3. Sudah sampai mana kalian diskusinya, Nak? Solusi untuk menghindari kebangkrutan pada perusahaan, Bu. Oke, apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, ya. Berarti kalau kalian sudah mencari solusi, kalian sudah mengidentifikasi masalah ya? Ya, Boleh Bu. Ibu tahu apa saja masalah yang kalian identifikasi? 1. Apakah yang menyebabkan timbulnya utang? 2. Bagaimana cara menyelamatkan bisnis dari ancaman kebangkrutan? Oke, bagus. Silakan dilanjutkan ya diskusinya. Nanti kalian presentasikan di depan kelas. Gimana? Sudah selesai diskusinya?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya, bagus. Alhamdulillah sudah selesai. Bisa dipresentasikan hasil diskusi kalian hari ini? Dari kelompok mana ini terlebih dahulu? Nggak mesti dari kelompok 1 ya, bisa dari kelompok 3 terlebih dahulu, atau kelompok 2 terlebih dahulu ya, kelompok mana yang siap duluan? Boleh. Silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 1 siap? Halo, siapa kelompok 1 siap? Atau dari kelompok 2 terlebih dahulu? Boleh, silakan. Halo, bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Iya. Bu. Kelompok 2. Sri dari kelompok berapa, Sri? 1, Bu. Ya, silakan Sri. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kameranya tolong dibuka terlebih dahulu, Sri. On kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hartati. Di sini saya akan membacakan kesimpulan rekapitulasi hasil kelompok 1. Anggota 1 Tari Puspita, 2 Sisi, 3 Ella Fitriani, 4 Sri Hartati. Rekap hasil diskusi. A. Identifikasi masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan utang? 2. Bagaimana cara mempertahankan usaha kebangkrutan pada perusahaan? 1. Evaluasi usaha. 2. Ganti pola usaha. 3. Jaga likuiditas. 4. Melakukan pencatatan kartu utang dengan baik. C. Kesimpulan. 1. Utang adalah kewajiban suatu badan usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Yang kedua, cara mempertahankan usaha yang hampir bangkrut adalah sebagai berikut. 1. Evaluasi usaha. Pak Bambang harus melakukan evaluasi usaha. Sebaiknya mulai mengurangi biaya produksi bila jumlah permintaan pasar mulai menurun. Ambil contoh, Pak Bambang bisa mengurangi jumlah tenaga kerja, menekan biaya listrik dan telepon di tempat produksi. Yang kedua, ganti pola usaha. Untuk membuat usaha tetap survive, Pak Bambang bisa mengganti pola usaha mengikuti tren pasar. Bila sebelumnya usaha Anda bersifat offline, sekarang bisa masuk ke ranah online. 3. Jaga likuiditas. Terakhir, Pak Bambang wajib menjaga likuiditas keuangan usaha. Sekarang waktunya Pak Bambang ambil note dan ballpoint untuk mendata seluruh aset berharga milik usaha. Jangan lupa Pak Bambang data semua piutang usaha. Bila sudah tercatat semuanya, Pak Bambang bisa menagih piutang yang sudah lama tersebut untuk menutupi biaya produksi usaha. Yang keempat, melakukan pencatatan kartu utang dengan baik. Adapun tujuan melakukan pencatatan kartu utang dengan baik ini untuk memudahkan Pak Bambang mengetahui jumlah utang kepada setiap pemasok. Itulah hasil kesimpulan
dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan dan ada juga yang ingin dipertanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi kelompok 2 dan 3 yang ingin bertanya, mungkin ada yang belum jelas dari hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Ada? Sudah jelas semua? Tidak ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok 2. Siapa kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Saya, Bu. Iya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wulandari, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2. Dihargai, mohon di silent ya. Silakan Ulan. Nama anggota Lesbin Sapira, 2 Wulandari, 3 Rindawati, 4 Leski. Rekap hasil diskusi. A. Identifikasi masalah. 1. Cara mempertahankan usaha yang sudah diambang kebangkrutan. 2. Apa yang dimaksud dengan biaya produksi? B. Solusi untuk menghindari kebangkrutan pada perusahaan. 1. Pencatatan utang ke dalam kartu utang dengan baik dan benar. 2. Konsultasi dengan ahlinya. 3. Pikirkan ide dan terobosan. 4. Suntikan dana atau investasi. C. Kesimpulan. Cara mempertahankan usaha yang sudah diambang kebangkrutan. Yang pertama, mencatatkan utang ke dalam kartu utang dengan baik dan benar. Kartu utang digunakan untuk mencatat kekurangan utang pada debitur akibat pengambilan barang pada debitur. Kedua, konsultasi dengan ahlinya. Konsultasi bisa menjadi langkah awal untuk memotivasi kondisi usaha kita yang hampir down. Kita bisa mencari pada intervenir yang sudah berpengalaman dan sudah pernah berkali-kali mengalami hal semacam ini dan tetap bangkit dan sukses. Yang ketiga, pikirkan ide dan terobosan. Ide bisnis adalah salah satu jalan terobosan itu. Anda bisa memikirkan ide-ide cemerlang atau bisa meminta saran dari keluarga atau kerabat terdekat atau sesama pebisnis yang mau bahu-membahu untuk menggebrak pasar persaingan Anda. Keempat, evaluasi dan perbaikan. Kumpulkan berbagai temuan Anda mengenai permasalahan yang menghambat itu, lalu Anda lakukan evaluasi atas setiap ketidakberesan itu. Di mana letak permasalahannya? Mungkin Anda ada di cara pemasaran, lokasi kurang strategis,
profesionalitas kurang, periklanan yang salah, dan lain sebagainya. Kelima, suntikan dana atau investasi. Jadi, lakukan pengujian dan pengamatan usaha yang baik sebelum Anda menjalankan hal tersebut. Dan untuk mendapatkan suntikan modal baru, Anda bisa menjalankan pada para investor yang mau atau semua pihak yang berminat seperti sesama pembisnis atau kerabat. 2. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk mengelola bahan baku menjadi produk siap jual. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Ditanyakan? Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 2. Saya, Bu. Siapa? Indi. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Buka mikrofonnya. Tadi ada yang bilang saya, Bu. Saya, Bu. Iya. Oh, Rindi. Silakan, Rindi. Langkah Kelompok awal 2 apa disimak ya. Kelompok 2 disimak pertanyaan dari Rindi. Silakan, Rindi. Langkah awal apa yang bisa dilakukan untuk merenovasi fondasi usaha yang hampir down? Ya, silakan dijawab kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Konsultasi dengan ahli, meminta pendapat dan saran apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pondak usaha. Gimana, Rindi? Ya, Bu, jelas. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapa kelompok 3? Yang akan presentasi siapa? Meisela. Mana Meisela? Meisela masih di mute, Meisela. Ya, Bu, bentar, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekapitulasi hasil kelompok. Kelas 11 AKL 1. Kelompok 3. 1. Meisela Firdayanti, 2. Rindi, 3. Yeni, 4. Dinda Pratama. Rekap hasil diskusi. A. Identifikasi masalah. 1. Apakah yang menyebabkan timbulnya utang? 2. Bagaimana cara menyelamatkan bisnis dari ancaman kebangkrutan? B. Solusi untuk menghindari kebangkrutan pada perusahaan. 1. Lakukan evaluasi bisnis secara objektif. 2. Jangan abaikan peran media sosial. 3. Pencatatan utang ke dalam kartu utang yang baik dan benar. 4. Jangan enggan tingkatkan pelayanan ke pelanggan. 5. Minta saran pada ahlinya. 6. Jangan anti dengan ide dari karyawan. 7. Melakukan efisien dengan tepat. C. Kesimpulan. 1. Apa yang menyebabkan timbulnya utang adalah dari pembelian secara kredit. 2.
cara menyelamatkan bisnis dari ancaman kebangkrutan adalah sebagai berikut. 1. Lakukan evaluasi bisnis secara objektif. Ketika bisnis mengalami penurunan secara koreksi, di mana letak kesalahan tersebut agar segera diatasi supaya tidak terpuruk lagi. Koreksilah secara objektif. Bentar, Marcella. Agak diperbesar sedikit, Marcella. Ya, lagi, sedikit lagi. Oke. Lanjut. Objektif dengan para karyawan. Bagaimana cara yang menyebabkan bisnis tidak berkembang, dan carilah cara untuk memulihkan kondisinya. 2. Jangan abaikan peran media sosial. Media sosial digunakan sebagai alat promosi yang tepat untuk menyampaikan produk bisnis konsumen. Beragam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan semua platform yang lagi booming bisa digunakan sebagai alat promosi. 3. Pencatatan utang ke dalam kartu utang yang baik dan benar. Utang akan dinyatakan sah jika terdapat faktur void, yaitu bukti transaksi dari transaksi penjualan. Isi dari faktur tersebut harus memenuhi syarat, yaitu memiliki nilai dan tanggal jatuh tempo. Setelah faktur akan diterbitkan atau dicetak. Jangan enggan tingkatkan pelayanan ke pelanggan. Berilah kepercayaan kepada pelanggan dengan cara misalnya memberi hadiah atau diskon pada pelanggan agar mereka tidak berpindah ke orang lain. 4. Minta saran pada ahlinya. Menyempatkan waktu dan mengobrol dengan ahli bidang bisnis juga akan membuat Anda belajar tentang kiat-kiat menghadapi bisnis saat mengalami peningkatan atau penurunan. 5. Jangan anti dengan ide dari karyawan. Sebagai seorang atasan, tak ada salahnya juga mendengarkan pendapatan dan ide dari karyawan. Jangan bersikap egois dan merendahkan jabatan. 6. Melakukan efisien dengan tepat. Salah satu hal yang perlu Anda lakukan jika bisnis diambang kebangkrutan adalah melakukan efisien penghematan dalam pengeluaran sehari-hari adalah salah satu bentuk efisien. Itulah hasil rekapitulasi dari kelompok 3. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 3. Ada yang ingin bertanya pada kelompok 3? Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Saya, Bu. Iya. Siapa? Ulan ya. Ulan dari, bentar Ulan, Bu catat dulu. Ya, Ulan dari, silakan Ulan. Apa yang perlu dilakukan jika bisnis diambang kebangkrutan? Silakan Saya, kelompok. Iya. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 3? Yeni, silakan Saya, Bu. Yeni. Apa yang perlu dilakukan jika bisnis diambang kebangkrutan? Jawaban, hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan efisiensi, salah satunya dengan cara menghemat pengeluaran sehari-hari. Ya, gimana Ulan? Yeni jawab, itu adalah dengan menghemat. Ya, menghemat atau efisiensi pengeluaran produksi sehari-hari. Gimana? Ulan, bisa diterima jawaban dari kelompok 3? Bisa, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi dari kelompok 1 dan 2 yang ingin ditanyakan? Halo, kok lemas?
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, itulah presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Kita kasih aplaus untuk ketiga kelompok tersebut ya. Ya, jadi harus semangat anak-anak. Kenapa loyo? Harus semangat ya, harus semangat. Oke, sekarang sudah presentasi ya. Kalian perhatikan untuk mempertegas dari semua yang kalian presentasikan, yaitu tentang mengenai kartu utang. Ibu akan menayangkan materi kartu utang ya. Jadi kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan ya. Oke, sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Iya. Oke, kalau sudah sebentar ya. Pengelolaan kartu utang. Suaranya terdengar nggak? Nah, ketika Ibu kartu utang, pertanyaan pertama yang akan muncul di benak kita adalah apa sih kartu utang itu? Nah, di sini yang disebut kartu utang adalah sarana untuk mencatat mutasi utang secara terperinci pada setiap kreditor yang mengandung informasi seperti nama kreditor, nomor rekening, syarat pembayaran utang, serta tabel untuk mencatat mutasi utang. Nah, jadi di sini kartu utang ini adalah alat yang kita jadikan sebagai sarana untuk mencatat setiap perubahan utang yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, dalam kartu utang ini nanti di dalamnya ada informasi nama kreditor, artinya kepada siapa sih kita berutang. Kemudian nomor rekening. Nomor rekening ini adalah bisa berisi kode ya kepada perusahaan siapa saja kita berutang, nanti kita beri kode. Misal perusahaan A, misalnya jadi kodenya 1 atau 111, kepada perusahaan B 112, perusahaan C 113, dan seterusnya. Kemudian syarat pembayaran, kita masih ingat bahwa ketika ada transaksi kredit, maka akan muncul syarat pembayaran. Artinya, kapan utang itu harus kita bayar. Kemudian berikutnya adalah tabel. Tabel ini akan kita pergunakan untuk mencatat mutasi utang. Mutasi bertambah ataupun berkurang, serta saldo dari utang yang kita miliki. Kemudian berikutnya, pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih bentuk kartu utang itu? Nah, sebetulnya tidak ada aturan khusus ya, patokan khusus kartu utang itu harus seperti ini. Tidak, tapi biasanya kartu utang ini formatnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan menginginkan data apa yang muncul di dalam kartu utang, itu bisa kita cantumkan. Di sini Ibu memberikan contoh, nah misal seperti ini. Yang pertama nama perusahaan, di sini nama perusahaan yang membuat kartu utang. Kemudian berikutnya kartu utang itu sendiri, judul laporannya, kemudian periodenya, untuk kapan kartu utang itu dibuat. Kemudian berikutnya ada nama kreditur, siapa, kepada perusahaan apa kita berutang, alamatnya ada di mana, kemudian nomor rekeningnya berapa, atau kalau perlu syarat pembayaran nanti dicantumkan di sini. Kemudian berikutnya adalah tabelnya. Tabelnya ini terdiri dari kolom tanggal, kemudian nomor bukti, ini nomor bukti dari dokumen yang nanti kita catat ke dalam kartu utang ini. Kemudian keterangannya apa, bisa kita cantumkan di sini ya. Yang kita butuhkan atau yang dibutuhkan perusahaan kita cantumkan. Kemudian mutasinya, ada mutasi debit dan ada mutasi kredit. Kemudian saldonya, saldo akhir ya di sini. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas saldo piutang ya, kartu piutang. Kalau kartu piutang, saldonya itu kita cantumkan yang pertama saldo awal sekali, kita cantumkan saldonya itu di debit.
Kalau utang, ini utang saldonya kita catat di kredit. Nah, demikian pula kalau misalnya ada penambahan utang, maka penambahan dari utang itu kita catat di kredit. Nah, kalau ada pengurangan utang, maka ini kita catat di debit. Nah, berikutnya, dokumen apa saja yang nantinya akan terlibat dalam pengelolaan kartu utang? Nah, ada beberapa dokumen. Yang pertama, faktur pembelian. Faktur pembelian ini harus kita ingat ketika muncul faktur, artinya kita sudah melakukan pembelian secara kredit. Nah, tadi Ibu sampaikan, ketika kita membeli barang secara kredit, artinya utang kita bertambah atau muncul faktur pembelian, maka ini nanti akan dicantumkan di sisi debit. Nanti kita lihat dalam slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, memo kredit dari kreditor. Ini sebagai bukti adanya retur pembelian. Artinya, barang yang sudah kita beli, kita kembalikan lagi kepada penjual. Mungkin dengan berbagai alasan, apakah karena barang itu tidak sesuai dengan pesanan kita, ataukah barang tersebut rusak, ya. Pokoknya ketika barang dikembalikan, maka akan ada satu bukti transaksi yang disebut dengan memo kredit, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah bukti pengeluaran kas. Ini artinya kita perusahaan sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar utang kita. Nah, maka nantinya utang kita akan berkurang. Nah, ketiga dokumen ini, faktur pembelian, memo kredit, bukti pengeluaran, ya, bukti pengeluaran kas, apabila dalam bentuk bagan, nah seperti ini kita gambarkan alur pencatatannya. Jadi dari faktur pembelian nanti akan masuk ke kolom mutasi sebelah kredit. Kemudian memo kredit akan masuk ke kolom mutasi sebelah debit. Kemudian, ini satu lagi yang terakhir seharusnya adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar akan masuk ke mutasi sebelah debit. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Kartu utang. Jelas ya? Jadi dari video yang Ibu tayangkan tadi jelas bagaimana cara pencatatan kartu utang yang baik, ya, yang benar. Nah, sekarang ada yang ditanyakan sebelum kita post test. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang kalian kerjakan post test terlebih dahulu. Linknya sudah Ibu kirim di chat. Silakan. Selamat mengerjakan ya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk post test.
Ya, waktunya 1 menit lagi ya untuk post test. Sudah? Post testnya sudah selesai? Ini ya, tinggal 1 orang lagi. Ya, sudah. Ya, alhamdulillah ya kalau dilihat dari membandingkan dari hasil pretest dan post test ini sudah mengalami peningkatan, ya berarti kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Jadi nilainya sudah meningkat ya dari hasil pretest dan post test. Nah, sekarang dari pembelajaran kita hari ini ya dari awal sampai akhir bisa kita simpulkan ya atau dapat kita tarik kesimpulan. Nah, apa yang bisa kalian ceritakan atau yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, ada yang bisa menceritakan apa? Saya, Bu. Iya, apa? Siapa? Ulan. Apa Ulan? Yang Ulan pahami tentang pelajaran hari ini? Pembelian ada 2, secara tunai dan kredit. Pembelian tunai adalah transaksi yang dilakukan dengan pembayaran langsung, lunas tanpa cicilan. Sedangkan pembelian kredit adalah transaksi yang pembayaran dilakukan secara cicilan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Oke, tentang pembelian ya Ulan pahamnya tentang pembelian pelajaran minggu lalu Ulan ya sebenarnya. Oke, nah dari pembelian kredit itu tadi timbul utang ya. Nah sekarang apa itu utang? Bisa dipahami? Siapa yang tahu apa itu utang? Saya, Bu. Panjang tadi. Oke, Sri, apa itu Sri? Utang adalah kewajiban suatu badan usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Oke, bisa ya paham. Itu dinamakan dengan utang. Nah, dari utang ada lagi pengertian dari kartu utang. Apa itu kartu utang? Tadi sudah ditayangkan loh di video tadi ada kartu utang itu apa? Apa? Iya, Ella. Apa Ella? Kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditor. Informasi yang terdapat pada kartu utang yaitu nama kreditor, nomor rekening, bukan krediator. kreditor, nomor rekening, syarat pembayaran utang, serta formulir atau tabel untuk mencatat adanya mutasi utang. Oke, pintar ya. Pintar. Nah, selanjutnya, dokumen apa saja yang terlibat dalam pengelolaan kartu utang? Tadi ada lagi loh di video terakhir yang Ibu tayangkan. Ada dokumen apa saja? Ya, Dinda? Dokumen yang terlibat dalam pengelolaan kartu utang adalah faktur pembelian sebagai bukti pembelian kredit, memo kredit dari kreditor sebagai bukti adanya retur pembelian, bukti pengeluaran kas sebagai bukti pembayaran utang. Oke, bagus. Berarti kalian sudah paham. Terakhir satu lagi. Ya. Pencatatan utang itu ada berapa sih? Ada berapa jenis sih? Ada 2 ya. Jadi pencatatan dengan apa saja? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Lesbi. Metode pencatatan utang terdiri atas 2 jenis, yaitu unconvertible product atau utang dicatat ke dalam kartu utang yang prosedur ya. Stok atau kreditur. Ya. Dan convertible product
terdiri atas 3 prosedur, yaitu saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, saat jumlah dalam faktur dibayar, dan saat retur pembelian. Oke, alhamdulillah. Kalian luar biasa ya. Terima kasih untuk semangatnya hari ini, untuk partisipasinya hari ini ya. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Sekarang untuk tugas di rumah ya, untuk PR agar kalian lebih paham dalam bagaimana cara mencatat kartu utang ya. Ini ada Ibu kirim di link, bukan link, di grup WA kalian ada PR ya, ada 3 bukti pencatatan, bukti transaksi ya, maaf bukan bukti pencatatan, bukti transaksi yang akan kalian catat ke dalam kartu utang. Oke, jadi ini sudah Ibu kirim ke grup WA kalian, silakan dikerjakan itu untuk pekerjaan rumah. Nah, untuk minggu depan atau pelajaran selanjutnya ya, kalian pahami atau kalian pelajari, kalian baca tentang pencatatan persediaan. Oke, materi berikutnya itu adalah pencatatan persediaan yang modulnya atau bahan ajarnya sudah ada di grup WA kalian. Sudah Ibu kirim ya, di buku yang kita pelajari juga ada. Oke, nah untuk mengakhiri atau sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang Dinda Pratama sebagai ketua kelas silakan dipimpin doa penutupnya, Nak. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dinda. Ya, terima kasih semuanya. Ibu Ya, Bu. Asma untuk hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Ya, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak.